terkikisnya sifat-sifat insaniah, kedirian, kebutuhan tentang diri, pemikiran tentang isi dunia. Karena di dalam ketakwaan sejati dan memasuki keadaan keakraban yang mulia di sisi Allah disebut al-uns. Ada di dalam ketakwaan. Ketakwaan inilah yang indallah hi'atqakum. Ini dia yang mulia di sisi Allah. Karena hidupnya di alam semesta bermanfaat. Adabnya sangat indah. Percontohan-percontohannya di dalam kehidupannya. Sebagian di Banten sering disebutkan, cina eta mah amarahna, cina eta mah barokahna eta. Terlihat amarah, seperti marah, seperti mohon ampun pada Allah Ta'ala. Marah begitu. Ternyata barokahnya katanya. Siapa yang tahu? Dan siapa yang berhak menilai? Kalau saya boleh bercerita, Setu Bagus Muhammad. Pernah menyuruh seseorang, Mang Salam namanya. Jadi ini saya ceritakan di tempat kebanyakan ini. Si Mang Salam ini adalah tukang tembakau. Tembakau dulu tuh pakai daun kawung, daun pohon enau gitu. Jadi diiris-iris itu. Kalau kita zaman sekarang ngisep bakonya nggak kuat, batuk, gatal. Gitu. Itu dipanggil itu dengan nada marah. Ini dia. Hadir dia, jangan salam. Kamu, saya pakai maafkan saya pakai bahasa Sunda. Kesini kamu katanya. Kamu itu tuli kamu katanya. Si Mang Salam tukang bako ini, dan bukan bako pun bukan tembakau dia, bukan. Bakau yang dijual ini kepunyaan orang Cina, bukan dia. Cina punya warung tembakau dan si Mang Salam ini berkeliling kampung menjual tembakaunya si orang Cina ini. Bukan punya Mang Salam. Dimarahinya oleh Bagus Muhammad ini. Kamu tuli kamu ya katanya. Itu Rizki teriak-teriak katanya di kampung itu manggil nama kamu. Kamu bodoh, diam saja katanya. Pergi kamu ke sana katanya, tinggalkan itu bako itu. Lalu pergi merenung si Mang Salam ini. Di dalam perenungannya nih, aduh bagaimana ini? Sedangkan dia kalau tidak berdagang bako, bagaimana? Dia punya anak 2, punya istri yang sedang sakit-sakitan. Coba besoknya lewat lagi ke situ lagi. Itu saya masih marah. Salam, dia tenurut dia kain. Kamu nggak patuh sama aku katanya. Dasar tuli kamu katanya, tinggalkan ini. Wah, itu sudah 2 hari berturut-turut seperti itu. Masih juga seperti itu. Sambil dagang bako, sambil merenung. Bagaimana? Akhirnya didatangi. Katanya, bagaimana aku tahu? Saya mohon maaf, nama hutannya saya lupa. Suruh pergi ke hutan Lalu akhirnya karena takut dimarahi oleh Syekh lagi, si Mang Salam ini datang. Maafkan aku katanya. Tapi tetap marah ini Syekh. Kamu tuh dimarahin terus seperti tadi. Bagaimana katanya, anakku 2
istriku dalam keadaan sakit. Lalu saya itu mengambil uang dari kantong sakunya itu, gitu. Nih uang nih katanya. Keur meuli boehnya untuk beli kain kafan katanya. Dek, si Bang Salam ini. Pulang. Sahabat sekalian, memang istrinya wafat esok harinya. Dan itu untuk beli kain kafan. Ini dia. Bagaimana anak yang dua itu? Kata saya itu bagus Muhammad katanya. Sini anakmu kurus. Pergi kamu ke tempat yang ku bilang itu. Lalu Bang Salam pergi ke sana membawa bibit-bibit. Ada bibit ubi jalar, bibit singkong, bibit tanaman jangka pendek lah dibawa. Bawa peralatan juga, bawa cangkul, bawa. Karena dia tahu kampung itu adalah hutan belantara. Mulailah dia bikin bedeng di hutan itu sendiri. Terus, sahabat sekalian, 2 tahun lamanya dia tinggal di hutan itu. Dan dia kadang-kadang berpuasa di sana. Bukan kadang-kadang, banyak berpuasa. Dan semua wiridan yang diperintahkan itu dijalankan. Kemudian dia sempat tidak ada makanan. Ini langsung bercerita. Terlihat musang menyeret-nyeret buah cempedak. Oh, ternyata cempedak inilah untuk buka puasa. Sampai 2 tahun kemudian, si Bang Salam ini kedatangan beberapa orang surveyor dari pemerintah. Diukur tanahnya, mana yang sudah dikebunkan, mana yang dibayar mahal. Ternyata tempat yang dibabat oleh dia itu, di hutan itu, mengandung emas di dalamnya. Jadi dia dibayar mahal oleh pemerintah. Kemudian dia menjadi orang yang bercukup. Kemudian dipanggil lagi sama saya harus pulang. Karena satu saat katanya saya sempat berdatang 1 kali. Menepuk pundaknya dari belakang. Ya tak cina amal kentaku diata. Amalkan sama kamu ini. Katanya. Dia baca yang diamalkan. Lalu saya hanya sejenak terus pergi lagi, tidak bicara lagi. Setelah 2 tahun dia baru pulang. Anaknya sudah menjadi besar. Dan kemudian Bang Salam ini karena uangnya banyak. Kebanyakan sawah di sana itu milik dia. Inilah dia. Salah satu keadaan, salah satu yang kita tidak mengerti, bagaimana kita mau menilai-nilai orang yang seperti itu. Sehingga keluarga kami menyebutnya, temen cena wali nu aya amarahna keneh. Oh itu mah katanya wali yang masih ada amarahnya. Bagaimana wali ada amarahnya? Gitu. Jenis-jenis nafsul imarah adalah sudah dimusnahkan. Tiada kedirian. Dan banyak hal-hal lain yang dibuktikan. Banyak. Inilah dia para sahabat sekalian. Terkikisnya sifat-sifat insaniah. Kedirian, kebutuhan tentang diri, pemikiran tentang isi dunia. Karena di dalam ketakwaan sejati dan memasuki keadaan keakraban yang mulia di sisi Allah disebut al-uns. Mungkin yang lain menerangkannya lain lagi. Karena al-uns adalah menurut keadaannya masing-masing, makomnya masing-masing, dan pengalaman yang dirasakannya. Semoga ini juga apa yang dikatakan oleh saya tidak menjadikan dosa-dosa, dan semoga kita pandai melaksanakannya di dalam riyadhah
Sudah barang tentu sekali lagi, Allah semoga mengampuni dosa-dosa kita semuanya.